Waalaikumsalam, Bu. Ya, selamat siang. Selamat siang. Oke, sebelumnya Bu silakan untuk perkenalan terlebih dahulu ya Bu Iya, ya, dengan iya. Ibu siapa, Ya, nama jabatannya saya. sebagai apa, serta asal instansinya. Ya, nama saya Ibu Yuli Resti Fauji, jabatan sebagai guru kelas dan instansi tempat saya mengajar di SDN Rawa, Kecamatan Sukabumi. Ibu sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu ya, Iya, sudah berkenan sama-sama. menjadi narasumber Iya. kegiatan wawancara yang Iya. akan saya lakukan. Oke, begini Bu, ada 4 pengelompokan yang nanti akan saya tanyakan, dan tiap kelompoknya itu ada 5 pertanyaan yang Iya. mohon dengan ikhlasnya Bu ya untuk menjawab. Iya. Oke, untuk pertanyaan pertama, apa pendapat Ibu tentang motivasi belajar? Motivasi belajar, kalau menurut saya motivasi belajar itu merupakan sebuah keinginan ataupun dorongan antusiasme dari diri peserta didik untuk mencapai tujuan belajarnya. Misalnya dalam pemahaman materi, dengan adanya motivasi belajar ini siswa akan lebih semangat untuk belajar tanpa ada paksaan dari siapapun. Mungkin seperti itu. Oke, selanjutnya menurut Ibu, upaya apa saja yang dapat dilakukan apabila motivasi belajar siswa rendah? Upaya yang saya lakukan ya, kalau motivasi belajar siswa rendah, yang pertama mungkin memaksimalkan fasilitas pembelajaran yang ada di sekolah. Lalu yang kedua bisa memilih metode pembelajaran yang tepat ataupun memanfaatkan media belajar, serta bisa misalkan memberi jeda untuk istirahat kepada siswa dan membuat suasana kelas lebih nyaman dan menarik bagi siswa. Mungkin seperti itu. Dengan pertanyaan ketiga, ada saran nggak Bu, model apa saja yang kira-kira cocok untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 3 pada muatan PPKN khususnya pada materi keberagaman? Dalam materi keberagaman, kalau untuk model ya, model yang pertama model pembelajaran, kalau menurut saya bisa menggunakan discovery learning, karena dalam model ini bisa melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilannya dalam pembelajaran. Oke, selanjutnya menurut Ibu, kalau tadi kan model ya Bu ya, kalau sekarang metode ada nggak Bu kira-kira metode yang cocok untuk meningkatkan solusi untuk meningkatkan hal tersebut? Metode tadi yang pertama model ya. Kalau metode menurut saya bisa dengan metode diskusi ya, karena menurut saya dengan diskusi siswa akan termotivasi semangat untuk belajar. Biasanya kalau mengerjakan sebuah soal secara individu akan merasa bosan, tetapi kalau dilibatkan dalam diskusi siswa lebih antusias, lebih tertarik. Mungkin seperti itu. Oke, selanjutnya, nah tadi model sudah, metode sudah, ke media Bu, ada tidak media yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa? Media. Nah, kalau ini kan kelas berapa ya? Kelas 3. Iya, kelas 3. Kalau menurut saya bisa menggunakan media seperti video ataupun menggunakan media PowerPoint ya. PowerPoint bisa berisi gambar-gambar. Contohnya dalam materi keberagaman ya, bisa berisi gambar-gambar tentang keberagaman yang ada di Indonesia, baik itu dari suku bangsa, pakaian adat, ataupun rumah adat. Selanjutnya masuk ke pengelompokan yang kedua tentang rendahnya minat baca peserta didik kelas 3 pada muatan pelajaran bahasa Indonesia materi perubahan wujud benda. Nah, untuk pertanyaan pertamanya Ibu, apa pendapat Ibu mengenai minat baca? Minat baca ya, kalau menurut saya minat baca itu merupakan potensi atau keinginan peserta didik untuk membaca secara sukarela dari dalam dirinya tanpa ada paksaan. Jadi tertanam dalam dirinya itu sendiri. Harus ada pesan Iya, dulu ya iya. Bu ya. Oke, selanjutnya menurut Ibu, upaya apa saja yang dapat dilakukan apabila minat baca siswa itu rendah? Kebanyakan sih seperti itu ya. Dalam minat baca siswa itu rendah. Kalau upayanya bisa dilakukan yang pertama dengan menyediakan berbagai macam buku yang tepat dan menarik untuk peserta didik di perpustakaan. Yang kedua bisa dengan cara membiasakan peserta didik untuk membaca minimal 10 menit sebelum belajar, literasi membaca ya Bu. Dan yang ketiga bisa dengan kita sebagai guru menyediakan pojok baca di kelas sehingga ada space ataupun ruangan untuk siswa membaca. Mungkin seperti itu ya. Ya, menurut Ibu, adakah saran model pembelajaran yang dapat meningkatkan siswa kelas 3 khususnya pada materi perubahan wujud benda? Kalau dalam materi perubahan wujud benda, kalau menurut saya modelnya bisa menggunakan cooperative learning, Bu. Ya, jadi dengan pembelajaran secara kelompok seperti itu. Lebih efektif ya Bu ya? Iya, iya.
Nah, selanjutnya adakah saran metode dalam membaca ya? Ya, Dalam meningkatkan minat membaca. Nah, ini pengalaman saya ya, Bu. Kemarin di semester 2 saya kuliah penyetaraan, saya membuat PTK, Bu. Oh iya. Nah, PTK-nya itu tentang membaca, meningkatkan kemampuan membaca. Nah, saya itu menggunakan metode quantum reading. Nah, dalam metode ini kita bisa meningkatkan rasa keingintahuan siswa tentang sebuah teks yang dibaca, bisa dengan cara membuat nyaman dulu, membuat nyaman dulu peserta didik, membuat konsentrasi dulu peserta didik, lalu menyuruh siswa untuk melakukan super scan bacaan. Jadi tidak usah dibaca semuanya, hanya ide pokoknya saja dulu dari tiap paragraf, lalu menyuruh peserta didik untuk membaca dan mengulang bacaan tersebut. Alhamdulillah dengan menggunakan metode tersebut dapat meningkatkan minat baca siswa. Ya. Oke, selanjutnya adakah saran medianya, Bu? Media, jadi model metode. Kalau media menurut saya untuk meningkatkan minat baca bisa menggunakan media gambar ataupun video juga bisa. Selanjutnya, Bu, ya, kita masuk ke pengelompokan masalah yang ketiga, yaitu tentang rendahnya minat belajar SBDP peserta didik kelas 3 pada materi teknik membuat karya seni. Nah, untuk pertanyaan pertamanya, Bu, apa pendapat Ibu mengenai minat belajar? Minat tadi minat membaca ya. Ya. Kalau sekarang minat belajar. Kalau minat belajar menurut saya perasaan senang ataupun perasaan ketertarikan siswa dan perhatian siswa dalam belajar, dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Seperti itu. Pertanyaan yang kedua, menurut Ibu, upaya apa saja yang dapat dilakukan apabila minat belajar siswa itu rendah? Kalau minat belajar rendah, kita sebagai guru ya, contohnya dalam mengajarkan sebuah materi, bisa mengaitkan materi tersebut dengan berita-berita terkini yang sedang hangat dibicarakan saat ini. Ataupun sebelum belajar bisa menyampaikan dulu cerita, terus bisa menggunakan alat bantu ataupun media, dan guru juga perlu mengadakan variasi gaya mengajar agar siswa tidak jenuh. Seperti itu. Selanjutnya, nah, Bu, tadi seperti tadi ya, adakah saran, Bu, model pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan minat belajar siswa khususnya pada materi membuat karya seni, Bu? Kalau membuat karya seni SBDP ya, Bu. Kalau model menurut saya bisa menggunakan PJBL, Bu. Project Based Learning. Jadi siswa membuat sebuah hasil karya. Seperti itu. Akan lebih bermakna ya, Bu? Iya. Selanjutnya, adakah saran metodenya, Bu? Kalau metode pembelajaran bisa menggunakan kooperatif ya, yang bisa menitik beratkan pada kerja kelompok atau kelompok-kelompok kecil. Jadi membuat proyeknya itu bisa per kelompok. Selanjutnya, Bu, adakah saran medianya, Bu? Kalau media untuk SBDP mungkin menggunakan media benda konkret ataupun video juga bisa. Selanjutnya, Bu, masuk ke pengelompokan yang terakhir tentang rendahnya hasil belajar peserta didik kelas 3 pada muatan pelajaran matematika materi satuan baku. Nah, pertanyaan yang pertama, apa pendapat Ibu mengenai hasil belajar? Hasil belajar, kalau menurut saya hasil belajar itu kemampuan atau hasil yang diperoleh siswa melalui kegiatan belajar yang dilakukan di kelasnya bersama dengan gurunya, mungkin seperti itu. Selanjutnya, menurut Ibu, upaya apa saja yang dapat dilakukan apabila hasil belajar siswa itu rendah? Hasil belajar rendah, artinya tidak mencapai KKM ya? KKM. Ya. Kalau menurut saya bisa dengan melakukan remedial. Remedial itu dilakukan untuk siswa yang belum tuntas KKM. Ya, kalau pengayaan bisa dilakukan untuk siswa yang sudah tuntas KKM, tapi untuk memperdalam lagi materinya. Dan pertanyaan yang ketiga, adakah saran modelnya, Bu, untuk meningkatkan hasil belajar siswa khususnya pada muatan pelajaran matematika materi satuan baku? Kalau untuk matematika ya, matematika model pembelajarannya bisa menggunakan problem based learning. Jadi penemuan masalah. Kalau menurut saya itu lebih cocok untuk pelajaran matematika. Selanjutnya, untuk metodenya, Bu, ada nggak metode yang kira-kira cocok?
Menurut saya sih kalau matematika metode yang digunakan itu lebih ke penugasan ya Bu. Oh, benar. Kalau tidak dikasih tugas, tidak dikasih latihan, tidak akan bisa. Susah Kalau ngukurnya, iya, Bu, ya. kalau matematika hanya melihat, hanya menonton tidak bisa. Kalau menurut saya bisa dilakukan dengan metode penugasan. Oke, selanjutnya Bu, pertanyaan terakhir. Adakah saran medianya Bu untuk masalah tersebut? Kalau media bisa dengan menggunakan media konkret. Ya, kalau matematika ya dengan media nyata. Dan memang siswa sering temui ya Bu? Iya, dan sehari-hari. kalau dengan menggunakan media konkret atau media nyata, insya Allah siswa lebih dapat memahami materi tersebut. Jadi bisa melihat ataupun melihat secara langsung. Oke. Ibu terima kasih banyak Iya, atas sama-sama. pesanannya yang sudah mau menjadi narasumber Iya, dan sama-sama. memberikan kesempatan waktu istirahatnya Iya, terganggu, maaf iya, ya, Bu, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mungkin itu yang dapat saya bantu. Mudah-mudahan lancar semuanya. Amin ya. Terima kasih banyak Ibu. Iya. Mohon undur diri, pamit ya. Mohon. Assalamualaikum. Terima kasih.